Pemerintah Iran melayangkan sindiran dan ejekan tajam merespon ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berencana menarik tarif hingga 20% bagi kapal kargo yang melintasi Selat Hormuz. Diketahui, Trump mengumumkan rencana pengenaan tarif hingga 20% bagi kargo yang melintasi Selat Hormuz seiring dengan dimulainya blokade oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Kebijakan politis tersebut langsung memicu gelombang ejekan serta kritikan tajam dari sejumlah pemimpin negara di dunia. Berdasarkan keterangan dari Pusat Informasi Maritim Gabungan atau JMIC yang dipimpin oleh Angkatan Laut Amerika Serikat, blokade terhadap pelabuhan dan wilayah pesisir Iran dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 14 Juli pukul 20.00 waktu setempat atau tanggal 15 Juli pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Langkah militer yang mencakup seluruh wilayah pesisir selatan Iran, termasuk pelabuhan dan terminal minyak tersebut, dilaporkan telah mendapatkan persetujuan resmi dari Presiden Trump. Meski demikian, pihak JMIC menegaskan bahwa blokade ini tidak akan menghalangi pelayaran kapal-kapal netral yang melintasi Selat Hormuz dari atau menuju tujuan di luar Iran. Pengiriman bantuan kemanusiaan juga tetap diperbolehkan setelah melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu. Sebaliknya, kapal-kapal yang dicurigai bekerja sama membantu Iran menghindari blokade seperti melakukan transfer muatan antar kapal akan digeledah secara ketat. Aturan tersebut bahkan mencangkup tindakan pelumpuhan hingga serangan destruktif bagi kapal yang tidak mematuhi perintah pasukan blokade. Donald Trump berdalih bahwa pengenaan tarif 20% dari seluruh nilai kargo merupakan bentuk kompensasi atas upaya militer Amerika Serikat dalam mengamankan jalur pelayaran vital dan rawan konflik tersebut dari gangguan pasukan Iran. Rencana pengenaan tarif maritim itu pun segera mendapat tanggapan dingin dari Teheran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melayangkan ejekan dengan menyebut tarif yang diusulkan Donald Trump terlampau tinggi. Sebagai bentuk sindiran, ia menambahkan bahwa pemerintah Iran justru bersedia menetapkan tarif yang jauh lebih rendah untuk menjamin perlintasan yang aman bagi kapal-kapal di jalur perairan strategis itu.
Pemerintah Iran mengejek ancaman tarif 20% di Selat Hormuz yang baru dilontarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش برمیگرده. این ترتیبات Teheran menyebut tarif sebesar itu terlalu tinggi dan berjanji akan mematok biaya yang lebih rendah untuk pelayaran aman di selat strategis tersebut. نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره. Sindiran itu disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui akun media sosial X menanggapi pernyataan terbaru Trump. Trump sebelumnya mengancam akan mengenakan tarif 20% terhadap seluruh kargo yang melintasi Selat Hormuz sebagai imbalan perlindungan militer Amerika Serikat. ترتیبات جدید یا جداگانه نسبت به آنچه که توسط جمهوری اسلامی در جریان هست تنها منجر به پیچیده‌تر شدن اوضاع. Presiden Amerika Serikat itu bahkan menyebut negaranya sebagai penjaga Selat Hormuz dan mengeklaim jalur pelayaran tersebut akan tetap terbuka dengan atau tanpa Iran. شب گذشته ما شاهد سانحه‌هایی در تنگه هرمز بودیم که منجر به Araghchi membalas dengan mengatakan pihak yang benar-benar menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz memang layak mendapatkan imbalan atas jasanya. Ia kemudian menegaskan, Iran selama ini merupakan penjaga Selat Hormuz dan akan terus mempertahankan peran tersebut. به یادداشت تفاهم امضا شده پایبند باشند و اجازه ندهند که این یادداشت تفاهم از Menlu Iran juga menyindir usulan Trump dengan mengatakan tarif 20% jelas terlalu mahal dan Iran akan bersikap lebih adil. Dalam pernyataannya di thread sosial, Trump mengumumkan pemberlakuan kembali blokade Iran yang disebut hanya membatasi kapal dan pelanggan Iran. Trump juga menegaskan Amerika Serikat akan menjamin keamanan pelayaran di kawasan rawan konflik itu sambil meminta kompensasi 20% dari nilai setiap muatan kargo yang melintas.
China mendesak negara-negara Eropa agar berhati-hati dalam bersikap terkait sengketa Laut Cina Selatan demi menjaga hubungan bilateral dengan Beijing. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian meminta Eropa menghentikan dukungan terhadap putusan yang disebut China sebagai putusan ilegal. Beijing menegaskan Eropa bukan pihak dalam sengketa Laut Cina Selatan, sehingga tidak berhak mengomentari klaim kedaulatan China. Pernyataan itu muncul setelah sejumlah negara Eropa bersama Uni Eropa menyatakan klaim maritim China di Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum. Sebagai respons, China mengaku telah memanggil perwakilan diplomatik negara-negara terkait serta delegasi Uni Eropa di Beijing untuk menyampaikan protes keras. Kedutaan Besar China di Inggris juga mengecam pernyataan bersama yang mendukung putusan arbitrase Laut Cina Selatan 10 tahun lalu. Menurut Beijing, putusan arbitrase tersebut tidak sah, batal demi hukum, dan melanggar hak serta kepentingan maritim China. China kembali menegaskan sejak awal tidak pernah menerima maupun mengakui putusan arbitrase terkait sengketa Laut Cina Selatan tersebut. Beijing juga menilai Inggris tidak memiliki posisi untuk mencampuri persoalan kedaulatan China di kawasan Laut Cina Selatan. Pemerintah China mendesak Inggris dan negara-negara Eropa menghentikan sikap yang dinilai memicu ketegangan dan memperburuk stabilitas kawasan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan membatalkan rencana penerapan tarif sebesar 20% bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz.
Sebagai gantinya, Washington akan memperkuat kerjasama di bidang perdagangan dan investasi dengan negara-negara kawasan Teluk. Keputusan tersebut diumumkan Trump melalui unggahan di platform media sosial miliknya, Truth Social, pada Selasa, 14 Juli 2026 waktu setempat. How long do you expect this to take? And what's the legal Take basis? what? Take what? For what? Well, I think it's going. Trump meyakini investasi dari negara-negara Teluk akan memberikan dampak ekonomi yang besar bagi Amerika Serikat. Yesterday was all done, and then they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like, and they're wired differently, and we're not going to put up with it. We are. Menurutnya, arus investasi tersebut akan mendorong pembangunan berbagai sektor industri sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru. To do with the strait, with the Hormuz Strait, and I think in the end we will end up just controlling the whole thing. And what they're doing is being very foolish. Dirinya mencontohkan dominasi dolar Amerika Serikat sebagai instrumen investasi global. So far that we can determine that it was all done, and then they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like. Have you reached the conclusion that a negotiated settlement won't be a Trump menilai kerjasama baru tersebut akan semakin memperkuat posisi ekonomi negaranya. Tremendous amounts of ammunition. We have numbers that we haven't had in years, and we're hitting them very hard, and it'll continue. We'll see what happens, but we're knocking out all of their offensive. Trump juga menegaskan arus distribusi minyak melalui Selat Hormuz akan kembali berjalan lancar dan jalur pelayaran itu tetap terbuka bagi seluruh kapal internasional, kecuali kapal yang berasal dari Iran. We'll be able to go through it. So it's a blockade. It's a very strong blockade. The blockade was probably more effective. Dirinya kembali melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Iran yang disebutnya telah membawa negara tersebut ke arah kehancuran. I think a deal is possible. Sure, I do. Sebelumnya, Trump sempat mengumumkan rencana Amerika Serikat mengambil peran dalam pengelolaan keamanan Selat Hormuz, termasuk memblokade kapal yang berlayar menuju maupun keluar dari pelabuhan Iran. Dalam skema tersebut, Amerika Serikat berencana mengawal kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dengan imbalan biaya keamanan sebesar 20%. Diketahui, situasi di kawasan Teluk kembali memanas dalam beberapa hari terakhir setelah Amerika Serikat melancarkan serangkaian serangan terhadap Iran. Teheran kemudian membalas dengan menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. How long do you expect this to take? And what's the legal Take basis? what? Take what? Well, I think it's going. Ketegangan itu terjadi meski kedua negara sebelumnya telah menyepakati gencatan senjata dan menandatangani nota kesepahaman It was all done, and then they broke up that deal immediately because they found out there was something. yang membuat komitmen menghentikan pertempuran, tidak melancarkan serangan baru, serta mengatur mekanisme pengelolaan Selat Hormuz. We're attacking them tonight, and we're taking out all of their capability for. Namun, belum 2 bulan sejak kesepakatan tersebut ditekan, hubungan kedua negara kembali memburuk setelah pecahnya aksi saling serang yang memicu meningkatnya ketegangan di kawasan. Very stupid, and they treated people horribly. They killed 52,000 protesters so far that we can determine. And then they broke up that deal. Have you reached Israel dilaporkan mengalami kekurangan pasukan cadangan dan tank tempur setelah terlibat dalam konflik berkepanjangan di Gaza, Lebanon hingga Iran. Radio Angkatan Darat Israel menyebut militer kini menghadapi krisis personel cadangan dan minimnya tank yang siap digunakan di medan perang. Seorang komandan cadangan mengatakan banyak batalion dan kompi saat ini tidak lagi memiliki kekuatan penuh seperti yang seharusnya. Menurutnya, jumlah tentara,
tank dan kendaraan tempur di berbagai formasi jauh lebih sedikit dibanding kebutuhan operasional. Komandan tersebut bahkan menyebut beberapa unit cadangan berada dalam kondisi nyaris lumpuh akibat kekurangan personil dan perlengkapan. Laporan itu juga menyebut banyak tank rusak dalam pertempuran sehingga kompi lapis baja terpaksa beroperasi dengan armada yang terbatas. Sebuah kompi cadangan di Lebanon bahkan dikabarkan menyelesaikan misi hanya dengan 1 perwira yang masih bertugas. Sejak Oktober 2023, Israel terus mengerahkan pasukannya dalam konflik di Gaza, Lebanon, Iran, hingga menghadapi kelompok Houthi di Yaman. Media Israel sebelumnya melaporkan militer berencana mengurangi ribuan personel cadangan karena tekanan anggaran yang semakin berat. Besarnya biaya perang membuat militer Israel kini menghadapi krisis dana yang berdampak pada kesiapan pasukan dan perlengkapan tempurnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menarik pasukan Israel dari wilayah Suriah dan Lebanon.
Permintaan tersebut disampaikan Trump dalam percakapan melalui sambungan telepon dengan Netanyahu pada pekan lalu. Menurut laporan media Amerika Serikat, Axios, pembicaraan itu berlangsung setelah Trump bertemu Presiden Suriah Ahmed al-Shara. Mengutip pejabat Gedung Putih dan pemerintah Israel, Axios melaporkan Trump menilai keberadaan pasukan Israel di Suriah berpotensi memperburuk ketegangan di kawasan. Laporan yang sama juga menyebut Trump menyampaikan permintaan serupa terkait keberadaan pasukan Israel di Lebanon. Di sisi lain, delegasi Israel dan Lebanon kembali melanjutkan perundingan damai yang berlangsung di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Roma, Italia. Dalam pertemuan tersebut, Israel dikabarkan menyatakan kesiapan untuk melanjutkan proses penarikan pasukan dari dua wilayah di Lebanon Selatan, sesuai kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan pembahasan difokuskan pada implementasi kerangka kerja perdamaian yang dirancang untuk mengakhiri konflik di Lebanon. Menurutnya, proses negosiasi berlangsung dalam suasana positif dan kedua belah pihak menunjukkan komitmen untuk melanjutkan pembicaraan pada tahap berikutnya. Sementara itu, sumber diplomatik Lebanon menyatakan Angkatan Bersenjata Lebanon telah siap mengambil alih pengamanan wilayah yang nantinya ditinggalkan oleh pasukan Israel.